Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa setia Pos Roda Channel yang berada di rumah. Malam ini kita kembali melakukan sebuah terlebih tepatnya bukan wawancara, mungkin tanya jawab atau bercerita mengenai sejarah maupun hal-hal yang mistis. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan sesepuh di komplek perumahan kami, dengan beliau Pak Sukron, Pak ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Alhamdulillah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, malam ini mungkin kita langsung saja, Pak. Mungkin Pak Sukron kan sudah berapa lama Pak Sukron di komplek kita ini? Kurang lebih 30 tahun. Kurang lebih 30 tahun, Pak ya. Berarti sudah cukup lama pemirsa untuk beliau berada di komplek perumahan kami ini. Dan mungkin pengalaman beliau sudah banyak tentang hal-hal yang mungkin ada yang menarik untuk diceritakan pada malam hari ini. Nah, bisa langsung saja nih diceritakan. Dengar-dengar nih, Pak, di komplek kita nih banyak kejadian-kejadian ganjil yang menurut warga di sini, yang katanya di sini ada ini, nah, di sebelah sana ada itu. Apakah benar, Pak, demikian? Sebenarnya itu memang betul. Namun setelah saya tinggal di sini dari tahun 86, itu memang saya membuktikan itu tidak, cuman menurut cerita atau sejarah ini di tower ini pun pada saat itu ada pesawat jatuh. Di tower yang dekat sungai, Pak ya? Iya. Oh, itu. Nah, sudah itu kita mendapat lagi cerita ya, ada di ujung bangunan kita ini, misalnya batas wilayah perumahan Jasmine ya. Iya. Nah, itu ada sungai kecil. Di situ ada anak kecil yang sering bermain. Oh, yang di lorong iya, kita nih, Pak ya? Udah itu ada cerita lagi yang ada pakai baju, istilahnya itu kerajaan lah, baju kerajaan itu ya. Dia hanya mondar mandir sekali lewat lah, dikatakan bebas pun di situ. Oke, ini saya potong sebentar, Pak. Iya. Itu sosok makhluk yang memakai baju kerajaan itu mondar mandirnya di sekitaran komplek kita. Iya, Oh, betul. itu dia bisa mondar mandir itu dari mana, Pak, arahnya? Datangnya arahnya itu dari? Jadi perbatasan ini sungai. Oh, dari sungai kecil, dia? ya, itu ke arah rumah teman kita itu yang di belakang. Ada itu ada apa itu pohon talok ya, Iya, iya. sama apa tuh bambu kalau nggak salah. Nah, di situ. Terus yang sosok anak kecil tadi itu, Ya, itu menunggu di sebelah mana, Pak? ya itu di ujung perumahan ujung itu. Nah, cuman sekarang kita nggak tahu ada di mana. Cuman itu bukan, kalau kita perpanjang boleh katakan panjang ya kalau ceritanya itu. Karena apa? Saya membuktikan sendiri pada saat itu almarhum itu bos kita pernah dia datang jam 12 malam, disangkanya saya waktu itu kan. Nah, setelah itu saya susul, dia itu cepat jalannya itu. Terus saya panggil, nggak ada suara, langsung saya kode pakai senter, baru dia balik badan. Nah, maka itu dia balik, sudah itu. Tetapi dia cara balik badan itu terburu-buru. Kenapa nih terburu-buru?
dikarenakan dia tuh mungkin dia merasa merinding ya. Iya. Nah di situ jadi dia bilang, nah itu tadi yang di depan saya siapa ya, saya bilang nggak tahu siapa. Karena saya udah panggil-panggil nggak jawab ya, saya udah center ini. Nah di situ Jadi di itu yang sosok anak kecil tadi yang berada di belakang itu Pak ya, yang Iya. itu tadi yang mengganggu istilahnya. dikatakan mengganggu itu tidak ya. Kalau mengganggu itu kan dia bikin ini ya, apa tuh, seperti anak sakit atau apapun itu baru mengganggu. Kalau dia hanya sekedar main-main, menampakkan diri main-main, itu hanya mengajak main karena dia nggak ada teman main mungkin kan. Jadi hanya sekedar untuk Iya. berinteraksi mungkin Pak ya, mengajak main mungkin karena dia kata Wak tadi nggak ada temennya, jadi dia pengen ngajak main nih. Cuman yang biasanya yang orang-orang yang ditampakkan kan biasanya takut kan, kalau misalkan tiba-tiba ini kan kaget biasanya orang Wak. Nah mungkin Ya. kalau yang udah berpengalaman biasa aja, kayak Wak Sukron kan udah tahu jadi udah biasa mungkin. Tapi untuk mungkin warga sekitar kalau yang nggak tahu kan kaget biasanya itu Pak. Dan itu katanya dengar-dengar dia yang sosok anak kecil itu bukan cuma sendirian dia Pak, dengar-dengar cerita orang. Memang dia nggak sendirian ya, tapi itu pun ada yang makhluk lain. Sudah tuh ada lagi kita yang jelasnya itu apakah itu emaknya atau bapaknya kita nggak tahu ya. Kalau di situ cara jelas karena kita tidak bisa membuktikan secara nyata saja. Itu Terus yang sosok pakai baju kerajaan dari Sungai Putat tadi itu sosoknya nggak mengganggu Pak ya? nggak Cuman juga mondar-mandir gitu. nggak juga di situ, nggak ada lah ibarat. Karena yang setahu saya selama ini mulai dari tahun 86 persisnya bulan 3 tanggal 13 ya, sampai saat ini nggak ada gangguan atau mengganggu ya, boleh katakan nggak ada gangguan lah kalau bagi saya kan. Cuman itu pun ya dikit banyak ada mengganggu, cuman ya nggak begitu menyakitkan lah bagi kita kan. Karena apa, seperti almarhum Sudir ya, itu pernah memang diganggu di rumah Ya. bahkan dia menyalahkan temannya. Saya langsung datang, ya ada apa ribut-ribut, ini katanya ganggu saya, mijit-mijit katanya kakinya terdingin. Saya bilang nggak ada Mang Midin bergeser di tempat ini, terkecuali saya yang bergeser, yaitu masak air, bikin kopi kan gitu. Kalau yang tempat ini nggak bergeser, jadi saya yang mijit-mijit saya nggak tahu. Jadi ada yang mijit tapi nggak ada Ya orangnya. itulah yang cuma seperti itu. Menarik juga ini pemirsa, untuk kisah-kisah yang ada di komplek kami ini mungkin. Nah mungkin juga ini pencerahan dari beliau Wak Sukron ini. Nah teman-teman mungkin yang tempat tinggalnya berada di komplek kami ini sebenarnya bangsa mereka juga nggak mengganggu. Itu penjelasan dari Wak Sukron tadi, tapi hanya ingin mungkin atau mencari teman atau berinteraksi saja. Cuman kalau untuk mengganggu mungkin enggak ya Pak ya, mungkin Enggak. cuman ingin mencari teman mungkin. Iya, mencari teman Buat mereka. ya. Cuman kita ya waspada. Iya. Kalau anak mau kencing ataupun mau apa, kalau orang tua tahu yo dibilangin, dipelajarin lah bagaimana cara permisi atau numpang Iya, ini, benar-benar. numpang itulah cara Iya, seperti itu. Soalnya juga itu sering diajarkan kita waktu kecil mungkin kalau kita berada di suatu tempat, suatu wilayah, suatu daerah mungkin. Nah, kita tetap jaga terus sopan santun di daerah tersebut. Itu mungkin berlaku di seluruh wilayah mungkin, bukan cuma di sini aja Pak ya. Cuman Iya, kita harus menjaga adab lah istilahnya dimanapun kita berada. Jangan sampai kita istilahnya tuh sembarangan untuk melakukan suatu hal, atau buang air kecil atau buang air besar, itu harus sesuai pada tempatnya, jangan di misalkan Sembarang tempat lah. iya, gitu. benar Pak. Tuh. Oke Pak, ini lanjut lagi mungkin dari cerita
warga juga nih di sini dulu belum lama inilah katanya ada juga tuh yang kehilangan uang katanya. Nah, memang ya kalau masalah kehilangan uang itu kita pun pernah, bahkan kita pernah sama misalnya ibunya pernah nanya sama saya, kamu ngambil uang berapa? 50. Saya nggak pernah ngambil uang. Kalau saya perlu uang kan saya bilang. Nah itu. Nah, kenapa saya bilang kan uang saya nggak ada nih. Ya sudah saya bilang kan, ya udahlah nggak usah ribut, ikhlasin aja lah. Itu yang ngambil kira-kira ya, manusia atau kalau manusia siapa sih yang ada manusia yang mau masuk di rumah saya kan keadaan seperti itu. Nah, jadi itu mungkin bukan cuma Wak sendiri yang ngalamin, cuman iya, orang belakang juga katanya udah dikunci, udah ditaruh di tempat yang aman lah, udah mungkin udah dibungkus, udah di ini, tapi dia hilangnya mungkin sedikit-sedikit mungkin. Nah ini bisa jadi entah ulah manusia, entah, nah kita juga kurang tahu. Yang jelas banyak yang bilang itu katanya, yang warga bilang itu ulah tuyul. Benar Wak itu sebenarnya? Ya sebenarnya itu memang dikatakan mistis ya, itu boleh. Karena apa yang dikatakan disebut kita ini mempunyai alam berbeda, dunia berbeda. Karena apa? Ada alam gaib, ada alam nyata, ada dunia gaib, ada dunia nyata, kan seperti itu. Nah, cuman kalau sekarang ini kan boleh katakan kalau kita bilang seperti itu makruh, atau boleh katakan syirik, ya kan? Itu kebanyakan orang. Tapi saya nggak seperti itu. Saya semua apa yang kata orang tua-tua dulu saya tanggapi ya ada, gitu aja. Tahayul lah istilahnya kalau orang. Ya yang namanya kehidupan kita ini udah dijelaskan juga ini dalam kitab-kitab kita mungkin, bahwa kita ini hidup di dunia ini tidak cuman sendiri. Istilahnya tidak cuman sendiri, itu ada istilahnya dunia lain yang berada di sekitar kita. Jadi bukan cuman manusia saja yang menghuni di bumi ini, ada juga makhluk-makhluk lain seperti tumbuhan, hewan maupun dunia jin. Dan itu pun kita harus mengimani itu semua Wak ya, bener? Iya. Gitu, Wak. Kalau kita ingkar saja pada rukun iman yang itu, berarti gugur lah, berarti agama, ibaratnya keyakinan kita, karena betul, itu merupakan salah satu dari rukun iman. Ya betul itu. Ya makanya di situ ya kita bukannya sok tahu atau gimana ya, atau kita tuh boleh katakan nasihat ya. Sebenarnya kita di sekitar kita ini ada, cuman kita nggak bisa membuktikan secara nyata atau secara gaib, gitu aja lah. Kenapa? Apa yang disebut kakang kawah adi ari-ari, nah gitu. Itu kan sering dibilangkan kan orang-orang tua dulu kan, yang kita sebut kakang kawah adi ari-ari itu kan memang itu saudara kita. Cuman dari bangsa lain, Pak. Mungkin dari dunia lain istilahnya. Kalau dunia lain pun itu pun ada sekitar kita, cuman kita nggak bisa membuktikan, terkecuali dia mempunyai ini apa itu namanya indigo, indera keenam. Iya. Ya, itu yang bisa. Kalau istilah Jawanya